Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerajaan Hindu-Buddha ingin menyampaikan materi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Hoidia Rambe, di samping kiri saya Anggi Nurfadila Siregar, di samping kiri saya Syahdan Ridwan Faris Siregar, di samping kiri saya Zawal, di samping kiri saya Nasanara, samping kiri saya Nabila Najwa. Untuk kerajaan pertama ataupun kerajaan Kutai akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Adanya kerajaan Kutai dapat kita ketahui dari adanya prasasti yang ditemukan di Muara Kasam, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Melalui peninggalan kerajaan Kutai, dalam prasasti atau yupa dapat kita ketahui bahwa raja pertamanya bernama Kudungga. Kudungga merupakan nama asli Indonesia. Kudungga mempunyai anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman mempunyai putra yang bernama Mulawarman. Nama tersebut merupakan orang asli Indonesia yang beragama Hindu. Sebelumnya saya tadi menyampaikan prasasti ataupun yupa. Apa sih perbedaan prasasti ataupun yupa? Jadi prasasti adalah tulisan yang ditulis di atas batu, sedangkan yupa adalah tugu yang ditulis sebagai tanda peringatan. Jadi yupa itu salah satu jenis prasasti di kerajaan Kutai dan ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Salah satu yupa yang terkenal adalah yupa yang menjadi penanda upacara pemberian 20 ekor sapi pada kaum Brahman dari Raja Mulawarman sebagai ucapan syukurnya. Dari situ kita bisa tahu kalau Raja Mulawarman adalah pemeluk agama Hindu yang taat dan menyembah Dewa Siwa. Untuk kerajaan kedua ataupun kerajaan Tarumanegara akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Najwa. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini ada sejak abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Kemudian Purnawarman. Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Nah, perlu kita ketahui bahwa setelah kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, di Jawa bagian barat juga muncul kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara itu diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadena. Untuk mengingat namanya Tarumanegara atau Taruma ini mungkin berkaitan dengan kata taruh yang artinya nilai. Kata taruh ini dipakai sebagai nama sungai, yaitu Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanegara itu didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada 358 Masehi. Kemudian, perekonomian kerajaan Tarumanegara ini bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Salah satunya yaitu ada prasasti Cialuten. Ada juga prasasti lainnya seperti prasasti Tugu, Muara, dan sebagainya. Berdasarkan informasi prasasti, kerajaan Tarumanegara ini mempunyai agama Hindu Waisnawa atau Hindu Wisnu. Akan tetapi, agama Hindu hanya berkembang di kalangan istana keluarga. Runtuh kerajaan Tarumanegara ini diserang oleh kerajaan Majapahit, dan selain itu pun tidak ada penerus dari kerajaan Tarumanegara. Untuk kerajaan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Anggi Nurfadila, yaitu kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini terletak di Pakuan, Bogor, kemudian dipindahkan di Kawali Ciamis. Kerajaan Pajajaran ini berdiri pada tahun 1333 Masehi. Kerajaan Pajajaran ini banyak sekali raja-raja yang memerintah sebagai berikut. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja atau Ratu Hija pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Beliau berkuasa di Pakuan Pajajaran. Yang kedua, Surawisesa. Beliau berkuasa pada tahun 1521 sampai 1535 Masehi. Yang ketiga adalah Ratu Dewata. Kejayaan beliau pada tahun 1535 sampai 1500.
400 sakti pada tahun 1543 sampai 1551 Masehi. Yang kelima, Ratu Nila Kendra pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi. Namun ia meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Yang terakhir adalah Raga Mulia. Beliau berkuasa pada tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Raga Mulia terkenal dengan nama Prabu Sunya Kencana yang berkuasa di Pandeglang. Kerajaan Pajajar diantaranya adalah kerajaan nama lain dari kerajaan Sunda. Raja Sriwijaya Bupati disebut dalam prasasti yang tampak merupakan pendirinya. Tentang kerajaan ini terdapat dalam babat Pajajaran dalam cerita Parayangan dan cerita Kerajaan ini terdapat dalam babat Pajajaran dalam cerita Parayang dan cerita Warungahuro. Kerajaan ini memiliki beberapa peninggalan, diantaranya adalah prasasti Sangyang Tapak di Sukabumi, kemudian prasasti Kawali di Ciamis, dan prasasti Batuan Tulis di Bogor, dan Penrau. Penrau ini adalah tugu perjanjian dengan Portugis yang berada di Kampung Tugu, Jakarta. Kerajaan ini memiliki masa keruntuhan pada tahun 1579 Masehi. Untuk kerajaan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Sawal Siregar, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, lokasi dan sumber sejarah. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari atau maritim yang bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya ialah Semenanjung Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Pulau Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang dibilang gemilang. Berdasarkan suatu temuan sumber tertulis pada berita Tiongkok, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad 7 Asing, pendeta Tiongkok yang melakukan perjalanannya ke Pulau Sumatera. Dalam perjalanannya ke Nalanda, India pada tahun 671 dan 695 yang laporkan Sriwijaya menjadi pembelajaran agama Buddha. Untuk kerajaan yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya Saddan Rido Siregar, yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga, lokasi dan sumber sejarah. Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 7. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Kerajaan Kalingga masih didebatkan lokasinya. Ada yang menyatakan di Balora atau di Cepu, Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah yang disusun berabad-abad kemudian. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Ai Tsing yang menyebut kerajaan ini dengan nama Kalingga dan berlokasi di Cepu, Jawa. Di dalam catatan itu disebutkan misalnya hal-hal sebagai berikut. Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Kerajaan ini berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah barat Bali di sebelah timur, dan Jawa dan Sumatera di sebelah barat. Ibu kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi benteng yang berkokohkan dengan kayu. Raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai bangunan-bangunan yang tersusun rapi yang sangat besar dan dilapisi dengan daun aren. Penduduknya pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. Selain gading gajah, kerajaan ini juga menghasilkan hasil tambang seperti emas dan perak. Untuk kerajaan yang keenam akan dijelaskan oleh teman saya Uswatun Hasana, yaitu Kerajaan Mataram. Teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Mataram kuno. Mataram kuno sudah berdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-11 dan dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Siana.
Mataram kuno pertama kali diperkirakan berdiri di bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Berdasarkan teori kepemimpinannya, lokasi ibu kota awalnya berada di Jawa Tengah. Ketika dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra berkuasa, pada masa kepemimpinan dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu memiliki pengaruh yang luar. Setelah digantikan Rakai, Panangkaran mulai muncul perpecahan yang membuat kepemimpinan terbagi dua. Dinasti Sanjaya yang memimpin kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara. Sementara dinasti Sailendra dengan kerajaan Mataram kuno dengan bercorak Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Di bawah kekuasaan dinasti Sailendra, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan Sri Damartungga, wilayah kekuasaan meluas hingga semenanjung Malaka. Pengganti Sailendra juga berhasil mengalahkan Shenla di Kamboja. Tak hanya kekuasaan, namun kebudayaan juga berkembang termasuk membangun candi Borobudur pada masa kepemimpinan Samartungga. Kedua dinasti itu bersatu kembali melalui pernikahan Rakai Prikat dan Promadawarni. Sementara pada masa pemerintahan dinasti Isyana oleh MPU Sindo, ibu kota kerajaan bergeser ke Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang disebut mempengaruhi kepindahan ini, antara lainnya meletus Gunung Merapi, perebutan kekuasaan, serangan kerajaan Sriwijaya, hingga tidak ada pelabuhan hingga ekonomi sulit berkembang. Oke, makasih teman-teman. Demikian materi dari kami, kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka-muka teh.